Bunda kita bisa hadir, bisa dipertemukan di forum ini, di acara kajian kita. Insya Allah Duta Rizki akan berkomitmen ya ke depannya tiap pekan ya kita akan adakan kajian-kajian seperti ini ya Bunda gitu ya. Nanti kita juga akan menghadirkan ustadz-ustadz ataupun pengisi-pengisi yang insya Allah secara kapasitas, secara keilmuan bisa kita ambil hikmahnya, ilmunya, pelajarannya dari para pengisi ya insya Allah seperti itu ya. Bu. Nah mudah-mudahan lewat kajian kita yang nanti tiap pekan kita akan adakan, ya setidaknya nanti syuur jamaah kita, perasaan berjamaah kita, keakraban kita gitu ya. Nah ini semakin nanti semakin erat ya Bunda ya. Nah harapannya nanti ke depannya kita bisa saling bersinergi, berkolaborasi gitu ya. Dan Duta Rizkia insya Allah di kedepannya juga kita akan adakan berbagai macam program yang bermanfaat untuk jamaah, untuk umat, untuk masyarakat insya Allah. Salawat salam kita tujukan pada suri teladan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, insan teladan ya Bunda, yang dengan perjuangan beliau, dakwah beliau gitu ya bersama para sahabatnya ya, alhamdulillah Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dan kita sangat bersyukur ya Bunda ya bahwasanya cahaya keislaman, cahaya keimanan itu memang alhamdulillah terpatri di diri kita, di jiwa kita. Nah mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau yang istiqomah ya. Istiqomah apa ya, memperjuangkan gitu ya, perjuangan beliau menyebarkan dakwah Islam hingga ke penjuru alam ya. Nah yang Bunda, agar kajian kita pada malam hari ini kita berharap mendapatkan ridho Allah, mendapatkan apa namanya pahala dari Allah, dinaungi oleh para malaikat gitu ya. Maka kita sama-sama awali ya kajian kita ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah ya. Ala hadihin ya Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Nah ya Bunda, pada malam hari ini insya Allah nanti kita akan membahas ya, ya kita temanya pada malam hari ini cukup menarik ya. Nah di mana memang kebanyakan masyarakat atau umat Islam ini seringkali apa ya salah persepsi, salah mengartikan ya. Nah kita nanti akan membahas ya itu terkait dengan bagaimana kita memadukan tawakal dan ikhtiar. Untuk apa? Untuk bisa mewujudkan segala harapan, segala impian, segala cita-cita kita dalam kehidupan ini ya. Nah, terkadang memang di kehidupan masyarakat itu salah kaprah terkait tawakal gitu ya. Ah, udahlah kita mau pasrah aja gitu ya, pasrah we gitu ya. Kalau kata orang Sunda ya, kita mau bertawakal gitu ya. Dianggap adalah tawakal itu adalah posisi yang katakanlah menyerah dengan keadaan, pasrah, mengalir begitu saja. Nah, apa benar seperti itu gitu ya? Nah, nanti menarik ya Bunda, nanti kita akan membedah ya. Nah, insya Allah kita dibersamai oleh sahabat saya ya yaitu Pak atau Mas Alfian Rendra ya. Nah, beliau memang selain sebagai investor, beliau juga konsultan marketing, ustadz juga, dan beliau adalah saat ini menjadi salah satu BOD dari Duta Rizkia ya, Ayah Bunda, yaitu sebagai Direktur Marketing dan Business Development ya. Nah, malam hari ini nanti kita akan membedah ya bersama oleh beliau terkait dengan bagaimana sih memadukan tawakal dan ikhtiar ini untuk mewujudkan impian. Nah, ya Bunda, gitu ya, karena memang kajian ini kita persembahkan sebenarnya utamanya untuk para alumni, para jamaah gitu ya dari Duta Rizkia, tetapi memang kita buka ya tidak menutup kemungkinan untuk umum gitu ya. Nah, ayah bunda yang telah diberikan kesempatan, telah diundang oleh Allah, entah itu umroh, bahkan katakanlah sudah ada yang pernah berhaji barangkali. Nah, itu memang benar-benar harus kita syukuri ya, ayah bunda ya. Karena apa? Karena memang tidak semua Muslim itu dipanggil oleh Allah ke tanah suci gitu ya. Karena memang lagi-lagi bicara haji, bicara umroh itu adalah murni benar-benar murni panggilan Allah. Artinya memang ketika kita pernah menapaki kaki kita di tanah suci untuk katakanlah umroh bahkan haji, nah itu pada dasarnya kita menjadi orang yang terpilih Bapak Ayah Bunda ya, menjadi orang yang terpanggil. Ya terpanggil apa ya? Terpanggil untuk bisa umroh, bisa haji. Nah ini memang luar biasa ya Ayah Bunda ya kalau kalau kita menjadi orang yang terpanggil menjadi tamu-tamu Allah. Itu yang memang kita harus benar-benar syukuri. Nah malam ini Ayah Bunda, ini dari Pak Alfian nanti ya akan berbagi ya tentang bagaimana
bahwasanya memang ya kita telah umroh, kita katakanlah telah haji. Nah, itu bagaimana kita bisa menjaga ruh itu dengan memadukan antara tawakal dan ikhtiar. Nah, agar apa? Agar katakanlah segala yang menjadi harapan kita, impian kita, cita-cita kita gitu ya di dunia ini ya, nah, itu memang nanti mudah gitu. Bahkan ayah bunda yang katakanlah, oh saya mah pengen lagi nih gitu ya, saya masih rindu, sangat rindu ke Baitullah gitu ya. Nah ini bisa dimudahkan ya, dimudahkan untuk bisa kembali lagi, bisa umroh berkali-kali ya bunda ya gitu ya. Kalau haji kan memang itu ya katakanlah karena memang kuotanya juga segala macam gitu ya. Nah ini kan kalau haji tiap tahun gitu ya rasanya wah agak sulit nih gitu ya. Tapi umroh ini kan kita bisa tiap tahun, bisa sebulan sekali kalau memang itu ada kemampuan dan seterusnya ya gitu ya. Nah nanti kita akan bedah tentang konsep tawakal itu sendiri, terus tentang relevansinya dengan ikhtiar itu seperti apa, apakah tawakal itu benar-benar katakanlah pasrah yang tanpa usaha gitu ya, mengalir begitu saja atau bagaimana gitu ya. Nah, nanti kita akan bersamai oleh Pak Alfian ya. Nah, sebagai prolog Bayi Muda seperti itu ya, selanjutnya saya berikan kesempatan ya untuk mengisi kajian kita pada malam hari ini kepada sahabat saya Mas Alfian Renda. Tafadhol Mas Alfian. Oke, siap. Slide saya sudah keluar ya Pak Komar ya? Kelihatan ya? Slide. Oh ya, sudah. Oke. Oke, kita mulai sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik sahabat-sahabat, ibu, bapak, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi kesempatan pada malam hari ini untuk belajar bareng di kajian rutin bersama Duta Rizkia ya yang insya Allah mudah-mudahan ya acara pada hari ini kalau kita niatkan benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Karena barang siapa yang Amin. menuntut ilmu karena Allah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa bisa mencontoh apa yang beliau ajarkan dan bisa mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat semuanya, saya panggilnya sahabat aja ya. Sudah siap kita belajar pada hari ini? Ya, Insya Allah siap. insyaallah. Mudah-mudahan teman-teman siap ya, yang lagi dalam posisi santai, monggo nggak apa-apa dibikin santai aja. Kalau bisa sambil nyatet lebih bagus lagi karena, ikatlah ilmu itu dengan menulis ya salah satunya biar apa, biar ilmunya ini nyantol. Nah hari Ya. ini ya Bapak Ibu semuanya kita akan belajar tentang kunci sukses, ya, memadukan keyakinan dan ikhtiar. Nah bagaimana caranya? Nah, kita akan mulai dari definisi sukses dulu. Jadi, sukses ya, sukses itu sebenarnya bukan hanya soal finansial. Nah, beberapa penelitian itu ya menggambarkan bahwa kesuksesan itu memang harus balance. Nah, makanya sampai ada konsep bagaimana hidup balance ya. Nah, hidup balance itu seperti apa? Jadi kita itu benar-benar harus punya goals-nya dulu nih suksesnya. Mau baik sukses di finansial, sukses di kesehatan, ya percuma kita sukses finansial, misalnya kesehatannya harus sakit-sakitan, ya nggak bisa menikmatin ya uangnya, itu percuma juga. Tapi juga ternyata, ada sukses yang jauh lebih penting juga, yaitu sukses menjadi ya peran kita menjadi seorang family, ya misalnya kalau saya ayah berarti sebagai kepala keluarga, sebagai anak ya dari apa namanya, orang tua gitu kan. Saya juga berperan sebagai orang tua, saya juga berperan sebagai anak, apalagi anak laki-laki. Kemudian ya sukses dalam hal percintaan ya, bagaimana menjalin relationship dengan pasangan halal kita. Nah, termasuk bagaimana personal growth kita, bagaimana kita ini bisa tumbuh menjadi pribadi yang sudah Allah amanahkan ya, fisik yang luar biasa, Allah amanahkan ya ilmu yang luar biasa dan amanah-amanah yang lainnya kita bisa memanfaatkan untuk benar-benar bisa mengembangkan diri kita ini menjadi umat terbaik atau kuntum khairu ummah, umat yang terbaik. Yang berikutnya ya bagaimana kita juga balance terkait dengan rekreasi. Ini kan lagi akhir tahun ya, bagaimana kita balance dengan keluarga, balance dengan, bisnis ya, termasuk lingkungan sekitar, tetangga, itu juga kita harus balance. Jadi
sukses itu ukurannya bukan hanya uang. Jadi standar ukurannya sukses itu kan berhasil ya. Nah, berhasil itu standarnya jangan cuma uang. Tapi kalau dalam Islam, apapun itu peran sahabat-sahabat semua, mau sebagai kepala keluarga, mau dalam hal punya waktu luang dan kesehatan, dalam hal keuangan, bisnis dan karir, ya jadi tetangga yang baik, ya tentu sukses sejati adalah ketika Allah ridho dengan kita. Ya, kalau Allah ridho, ya insya Allah ya kita ini sukses atau berhasil, bahagia dunia dan akhirat. Jadi standar kebahagiaan seorang mukmin, seorang muslim adalah ketika Allah ridho, apapun peran teman-teman semuanya. Baik, sahabat semuanya. Nah, kita akan masuk ke kunci yang pertama, Masya Allah. Jadi kunci yang pertama ya, ini tolong teman-teman perhatikan di layar kaca ya. Kunci ya keyakinan yang pertama itu adalah ya, jadi gini, Nabi Muhammad SAW bersabda ya, bahwa umat ini yang pertama, jadi umat yang pertama ini umat-umat terdahulu lah, salah satunya ya para sahabat, para tabi'in. Ya umat yang pertama itu telah sukses karena keyakinan mereka. Jadi dalam ya kitab ya Yakin ya, itu dijelaskan bahwa salah satu kunci dari keberhasilan ya umat Islam ini adalah keyakinannya. Jadi kalau kita pengen berhasil, kunci nomor satu adalah keyakinan kita, terma terutama keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Maha Pemberi rezeki, ya, yang semua langit dan bumi ini adalah ciptaan Dia. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita harus yakin, Allah itu mudah saja untuk bikin Bapak Ibu tuh umroh setiap bulan, kalau Allah mau, ya kan. Atau bagaimana Ibu itu bisa Bapak Ibu semua ini punya uang untuk bisa mengumrohkan seluruh keluarganya, insya Allah. Asal kuncinya nomor satu, kunci sukses itu adalah yakin. Kalau udah dalam tataran keyakinan aja udah nggak yakin sama Allah, nggak yakin dengan diri sendiri, ya, nah itu biasanya sudah kalah sebelum perang. Nah inilah yang banyak sekarang ini umat muslim ini kalah sebelum perang. Jadi karena apa? Karena salah satunya nggak yakin. Jadi kunci sukses yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Keyakinan, oke. Jadi kuncinya adalah keyakinan kepada Allah yang maha segalanya. Maha itu berarti tidak ada yang melebihi. Ya hanya Allah, maha, ya. Dia maha perkasa, maha bijaksana, ya. Jadi maha penyayang, ya, maha pengampun, maha pemberi rizki. Inilah Allah Subhanahu wa taala, ya Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan pikiran kita Bapak Ibu semua ya. Jadi pikiranmu itu adalah takdirmu. Ya. Allah berfirman, ya. Ini dalam hadis qudsi ya, salah satunya adalah ya aku itu selalu menuruti prasangka hambaku. Jadi Allah itu tergantung prasangka hambanya. Ya, hambaku kepadaku. Apabila dia berprasangka baik, ya yang dia pikir baik, dia husnuzon sama Allah walaupun dia kena masalah, dia tetap prasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala, dia sabar, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Adapun bila dia berprasangka buruk, wah yang dipikirkan negatif terus Allah nggak sayang sama saya, ujian ini terlalu berat ya, bikin saya ya Allah tuh nggak sayang sama saya. Ah itu Allah itu sesuai dengan prasangkanya, maka dia akan mendapatkan juga keburukan itu. Nah, jadi lingkarannya seperti yang di slide ini Bapak Ibu ya. Jadi kunci awalnya itu keyakinan. Keyakinan ini akan ya itu adanya di mindset. Jadi yang perlu kita ubah itu kan mindset, heart set, atau hati kita, heart set, sama ya behavior set. Nah, mindset dan heart set ini itu harus balance antara pikiran dan hati itu harus balance. Nah, ketika kita pikiran hati kita ini yakin, tindakan kita itu akan ya mengarah ke situ. Misalnya nih, kita yakin bahwa umroh itu mudah. Kita bisa nih umroh private bintang 5, view Ka'bah itu mudah gitu kan. Ketika kita yakin, insya Allah tindakan kita itu akan mengarah ke situ dan potensi kita untuk mendapatkan apa yang kita prasangkakan itu ya, dapat umroh private bintang 5 view Ka'bah ya, itu juga insya Allah potensinya akan terbuka lebar dan hasilnya insya Allah ya tadi aku sesuai dengan prasangka hamba.
Nah, jadi keyakinan ini penting banget Bapak Ibu, karena keyakinanlah yang akan mengubah tindakan kita, ya. Dan tindakan inilah yang akan membuat potensi kita untuk mendapatkan hasil yang terbaik, gitu. Jadi mindset tuh penting banget yang perlu kita, apa ya, masukkan itu keyakinan kita, tauhid kita, ya. Bahwa kita ini benar-benar punya Allah Subhanahu wa taala, yang lillahi ma fis sama wa ma fil ardh. Miliknya itu yang ada di langit dan di bumi. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membuat teman-teman ini masalahnya hilang dalam waktu sekejap. Contoh apa? Besok pagi teman-teman mati, kan hilang masalahnya, sialan. Masalah di dunia hilang, masalah di akhirat kita harus dihisab ya. Tapi bisa aja kalau teman-teman ya punya amalan yang bisa bikin ya mati tanpa hisab, masya Allah. Nah, mindset pola pikir ini akan menentukan tindakan dan tindakan ini yang akan mengantarkan kita makin dekat kepada cita-cita kita atau malah makin menjauh dari impian kita. Ya, jadi hati-hati sekali ya Bapak Ibu dengan yang namanya keyakinan. Ingat ya kata Allah, "Aku sesuai prasangka hambaku." Ya. Siap. Kita lanjut Bapak Ibu, masih semangat semuanya? Masya Allah. Semangat ya. Coba saya pengen tahu nih, kalau teman-teman nyimak di kolom chat, gimana? Alhamdulillah materinya menarik ya? Silakan tuliskan di kolom chat kalau menarik, silakan. Saya pengen tahu nih, apakah teman-teman nyimak atau enggak nih? Tuliskan, "Alhamdulillah menarik," gitu ya, kalau teman-teman merasa materi hari ini menarik. Oke. Oke, kita lanjut ya, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke materi berikutnya. Ini materinya tambah menarik lagi. Jadi yang tadi kita sudah bicara tentang keyakinan, yang keyakinan ini bukan hanya di pikiran tapi juga di hati. Kadang itu kita itu nggak selaras, antara keyakinan di pikiran dan hati itu nggak selaras. Sehingga apa, tindakannya juga nggak kongruen. Kongruen itu apa? Nggak selaras juga. Jadi yang dipikirkan pengennya umroh, ya kan, tapi tindakannya nabung umroh aja males, tindakannya juga ya, apa namanya, pengennya jualan umroh, tapi ternyata males posting, ya kan, syiar Baitullah, ya itu tidak kongruen namanya. Akhirnya potensinya tidak keluar. Oke, kita akan masuk ya kepada keyakinan tadi. Jadi yakin itu, Bapak Ibu, itu harus 100% bahwa Allah itu maha segalanya. Udah, ini tauhid ini, ya. Dengan begitu, Allah itu kita jadikan sandaran. Jadi dalam tawakal itu Allah itu kita jadikan benar-benar sandaran kita. Dan 100% kalau ada keraguan nggak sampai 100% itu namanya ragu. Kalau ragu, Allah nggak mau menolong kita. Nah, izin dan pertolongan Allah ini agak susah ketika orang tuh ragu. Masa kita mau minta sama Allah, "Ya Allah saya minta umroh private bintang 5." Mungkin enggak ya. Nah, kita mengecilkan Allah itu berarti, ya. Kita tidak yakin karena bilang, "Mungkin nggak ya? Semoga saya begini." Semoga itu nggak yakin, makanya ada beberapa ya ustadz tuh kalau mengatakan, kalau doa jangan pakai pakai semoga, langsung aja doa aja, "Ya Allah, ya Rob kami, dipuji Allah ya dengan Asmaul Husna." Ya, kan, doa-doanya seperti itu, jangan pakai semoga, semoga bahasa bahasa Indonesia Mas, ya kan. Nah, ketika kita mengalami kesulitan, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mengalami kesulitan. Kemarin juga alhamdulillah ya Duta Rizkia ini, sempat diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah kita bertanggung jawab untuk, apa ya, ketika kita juga dizolimin oleh orang, uang kita diambil hampir, 602 juta, tapi alhamdulillah ya ya namanya kesulitan kita harus bersabar kan. Nah, insya Allah ya kalau kita yakin bahwa ketika mengalami kesulitan Allah adalah Al-Basit, yang Maha melapangkan, insya Allah walaupun, rezekinya sempit ya, tapi hatinya lapang. Ini yang luar biasa ya. Dan ketika rezeki kita sedang sulit, maka yakin, harus hakul yakin bahwa Allah ini Ar-Razzaq, Maha pemberi ya rezeki. Jadi Maha Maha itu yang paling gitu ya. Nah, ketika kita menghadapi jalan buntu, ada Bapak Ibu di sini mungkin yang lagi kena jalan buntu. Ya dalam setiap urusan kita, mentok nih mau bayar karyawan, udah akhir tahun gitu kan, gimana ini, belum juga dapat investor gitu kan, maka Allah adalah Al-Fatah misalnya, Maha Pembuka, wah Masya Allah. Ini harus diyakini, oh Allah kan membukakan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka,
bagi kita orang-orang yang bertakwa. Ketika kita tidak dihargai dan dihormati orang, jangan khawatir, maka Allah adalah Al-Mu'izz yang Maha memuliakan. Ketika kita menghadapi musuh yang kuat, maka Allah adalah Al-Jabbar, Maha memaksa, Al-Qahar, Maha mengalahkan. Ketika kita menghadapi kematian ya, kematian, wah itu juga ya bahwa Allah ini ya yang Maha juga. Nah, ketika kita lagi berjuang membutuhkan satu perlindungan dan pertolongan, maka Allah ni'mal maula wa ni'mal nasir, yang Maha Pelindung dan penolong yang terbaik, ya. Ketika kita lagi galau, maka Allah adalah As-Salam, yang Maha Damai. Begitu seterusnya. Nah, keyakinan kepada yang gaib ini Bapak Ibu, bahwa Allah ini Maha segalanya, ini adalah kunci. Ya, jadi ingat ya, di garis bawain, kunci. Ya, kepadanya lah kita itu berserah atau bertawakal ya terhadap Sang Malik ya, Al-Malik itu yang Maha merajai. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah itu mempunyai Asmaul Husna. Maka kalau kita memohon kepadanya ya, itu dengan Asmaul Husna ini dan tinggikanlah orang-orang yang mengingkari nama-namanya. Mereka akan dibalas sebagaimana yang mereka lakukan. Nah, salah satu fadilah kalau Bapak Ibu semuanya doanya ini pengen dikabulkan, pengen ke tanah suci dikabulkan, di sana suci juga berdoa pengen dikabulkan. Itu salah satunya adalah puji Allah dengan Asmaul Husna. Sesuai dengan tadi, problem-problem kita apa? Meminta kepada Allah dengan Asmaul Husna sesuai dengan masalah yang sedang kita hadapin. Ketika kamu sudah berazam nih, punya rencana untuk melakukan sesuatu. Nah, nih jadi rumusnya tawakal tuh gitu. Jadi tawakal tuh Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Gampangannya begitu. Ya, simpelnya itu sebelum kita berikhtiar, waktu berikhtiar dan setelah kita berikhtiar itu wajib bertawakal. Ya. Jadi jika kamu sudah berazam, azam itu apa sih? Tekad yang kuat. Jadi berencana melakukan sesuatu dengan tekad yang kuat, itulah azam. Saya berazam, saya mau ke tanah suci, itu tekadnya harus kuat dan bikin rencananya, perencanaannya sekuat mungkin, sedetail mungkin, plan A, plan B, plan C sampai plan Z. Pokoknya saya mau ke tanah suci. Maka berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berserah diri. Jadi salah satu fadilah dari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan Allah ini ya sebagai wakil yang menyerahkan seluruh urusan kita ini kepada Allah bukan kepada akal kita, kepada manusia, ya. Menjadikan Allah ini sebagai wakil. Nah, insya Allah ya salah satunya ini fadilahnya adalah ya sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berserah diri. Siapa di sini Bapak Ibu yang ingin dicintai Allah angkat tangan katakan saya. Insya Allah semua ya. Ya. Siapa yang di sini pingin doanya terkabul, katakan saya. Nah, insya Allah. Bismillah. Ya. Nah, yakin itu 100% ya Bapak Ibu, bahwa Allah itu maha mewakili urusan kita. Kadang itu kita itu merasa mampu. Urusan ini kita sandarkan kepada diri yang lemah, kepada teman, ya, kepada pemikiran kita. Ya, padahal kita ini lemah. Ya, di hadis Bukhari Nabi Shallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan orang yang berserah diri kepada Allah itu seperti burung. Jadi diumpamakan tuh seperti burung yang nggak punya akal, mengais rezeki, ya, berangkat dengan perut kosong, kembali dengan perut kenyang, setiap hari seperti itu, dan nggak ada yang nggak kebagian. Padahal dia nggak bisa matematik, nggak bisa bahasa Inggris, ya kan, nggak skill-nya ya gitu-gitu aja skill-nya. Burung kan otaknya juga gitu-gitu aja, tapi ya burung itu yakin gitu kan. Nah, penyerahan bulat-bulat inilah kepada Allah untuk mengurusi segala urusan kita, itulah yang disebut namanya inti dari tawakal. Jadi tawakal itu ya berserah diri kepada Allah, tapi berserahnya bukan di akhir, dari awal. Jadi para ulama itu menyebutkan bahwa bertawakal itu dari awal. Ketika kita keluar rumah kan kita dianjurkan untuk membaca bismillah tawakkaltu la haula wala quwata illa billah, ya kan? Itu berarti kan bertawakalnya dari awal, bukan saat berikhtiar, sebelum berikhtiar. Nah, kadang kita itu sebelum berikhtiar kita nggak mau tawakal dulu, nggak mau konsultasi sama Allah dulu.
nggak mau menyerahkan urusan ini kepada Allah dulu gitu. Nah nah siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan semua urusannya. Itu kunci ini. Kalau sudah ada barang siapa, waman yattaqillah, ya kan? Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia itu siapa? Allah, ya ya, akan mencukupkan semua urusannya, ya. Fahuwa hasbuh, Allah cukupkan. Sebagaimana Allah mencukupkan seluruh kebutuhan burung. Kata Nabi, begitulah Allah mencukupkan semua urusan kita. Cukup. Cukup ya, bukan ingin ya. Kadang kita pengennya urusannya itu selesainya dengan cara kita gitu loh. Termasuk gini, kita pengennya cepat gitu kan. Wah, pengennya cepat. Allah itu nggak akan salah. Pasti akan Allah hadirkan rezeki itu di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Tapi kadang yang bikin orang itu agak apa ya, susah, banyak berangan-angan itu ketika antara keinginan dia dengan keinginan Allah ini beda gitu. Di Allah pinginnya kamu itu belum siap, kita ngerasa, "Ya Allah cepet-cepet dong, solusinya harus uang." Nggak semua solusinya uang loh, ada yang orang dikasih duit malah ya solusinya malah berantakan juga. Ya karena dia belum paham mungkin belajar tentang financial strategi, sehingga uangnya selalu habis, ya bisa jadi begitu, ya. Jadi itu ya, karena Allah itu adalah Al-Wakil. Nah, kemudian di mana sih posisi tawakal? Nah, ini penting nih teman-teman, ini dicatat nih, silahkan yang lagi berbaring sedikit, perhatikan bahwa ada seorang pria ini berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku telah melepas untaku dan bertawakal." Maka Nabi bersabda, "Ikatlah untamu dan bertawakallah." Ya, sebagian orang memahami hadis ini seolah tawakal itu dilakukan di akhir, setelah melakukan hukum sebab akibat atau setelah usaha mengikat unta, ya. Padahal tidak seperti itu, ya Bapak Ibu semuanya. Padahal di situ tuh ada huruf wawu atau wa, tawakal, ya. Yang itu tidak selalu artinya itu tertib, ya. Huruf wawu di sini berarti ma'iyah, yaitu bersama. Yang berarti selain mengikat unta atau berikhtiar dengan sekuat tenaga kita, juga wajib bertawakal. Begitulah juga sebaliknya. Tidak boleh hanya bertawakal saja, hanya pasrah saja, tetapi juga wajib berikhtiar dan ikhtiarnya tidak boleh ikhtiar yang biasa-biasa aja. Wajib mengerahkan semua daya, upaya, tekad bulat untuk menggapai target, menggapai ya impian yang sudah kita azamkan tadi. Jadi ikhtiar itu wajib, tawakal juga wajib. Keduanya dilakukan bersama ma'iyah, bersama-sama secara serentak. Begitulah yang disebut namanya tawakal, posisi tawakal. Jadi memang tawakal ini Bapak Ibu semuanya, ini adalah perbuatan hati yang merupakan konsekuensi dari keimanan kita, ketauhidan kita kepada ya Sang Maha ini. Karena itu Al-Ghazali menyebut urutannya begini. Nomor satu tuh tauhid dulu. Ya, keyakinan kita bahwa satu-satunya yang mengabulkan doa, satu-satunya tempat kita berserah, bersandar itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal. Setelah bertauhid bertawakal, baru nanti rizkinya datang. Ya. Setelah sempurna rizkinya, baru kemudian kematian datang padanya. Jadi, tawakal itu 100% kepada Allah dari awal sampai akhir. Dimulai sejak ada niat, tekad, keinginan, atau rencana sampai Allah benar-benar mewujudkan impian kita. Ya, terutama Bapak Ibu yang punya impian mengajak saudara-saudaranya ya ke tanah suci, ya. Kemarin sudah alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk ke tanah suci. Ya, jangan selesai sampai di situ. Gimana caranya kita ini ngajakin saudara-saudara kita biar bisa ketemu Allah, ngajakin dia sholat di Masjidil Haram yang pahalanya 100.000 kali lipat. Bayangin ya, kalau kita ya ngajakin orang sholat dengan pahala 100 kali lipat, pahalanya kita nggak dikurangin, sama kita dapat pahala yang sama, itu baru satu orang. Kalau yang kita ajak ada 10 orang, 100 orang, 1.000 orang sholat di Masjidil Haram, Masya Allah ya.
luar biasa. Saya nggak bisa bayangin ya pahalanya. Mudah-mudahan ya dari pahala itu ya tiba-tiba bisa menutup kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa kita, ya. Jadi tawakal itu 100% kepada Allah dari awal sampai akhir, dimulai di saat niat, keinginan, dan rencana untuk ya, mewujudkan impian kita sampai terwujud. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini tentang motivasi perbuatan. Jadi manusia itu kan punya motif-motif ya dalam berbuat itu. Ada yang motifnya itu madaniyah berupa materi. Kenapa sih saya pengen umroh, saya pengen terbebas dari kemiskinan. Ada yang sifatnya emosi. Ya tetangganya udah pada umroh, saya nggak umroh, atau dihina-hina, ya udah saya umroh lah gitu. Gitu. Kadang ada emosi atau emosi pengen ya bahagiin keluarga gitu. Ada yang sifatnya ruhiyah atau memang bener-bener ini niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Motifnya seperti itu. Nah, motivasi materi itu orang melakukan perbuatan karena materi yang dimilikinya, emosi itu karena perbuatan karena ya tersinggung biasanya begitu contohnya. Spiritual benar-benar karena hanya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ketiga motivasi ini, motivasi spiritual lah yang satu-satunya yang memang menggerakkan manusia itu yang paling konsisten, konstan, kuat dan tahan lama. Widih. Tetapi ini pun tergantung pada keyakinannya terhadap perintah dan larangan Allah, bergantung pada ketakwaannya. Jika ketakwaannya ini terkikis, imannya ini kendor, maka motivasinya juga juga mengendor. Jadi, apa sih yang menyebabkan kita ini motivasinya kendor, ya, dalam mencapai impian kita, menjalani cita-cita kita? Biasanya itu berdampak lurus dengan keyakinan kita terhadap Tuhan yang kendor juga. Jadi akhirnya kendor juga, ya, kita itu dalam ya mencapai target gitu. Nah, kemudian nilai dan tujuan manusia tujuan perbuatan manusia, yaitu bisa yang ada tujuannya madaniyah, insaniyah, akhlakiyah, dan ruhiyah, yaitu tujuan manusia. Madaniyah ya berupa uang tadi, insaniyah karena ya dorongan sosial, akhlakiyah ya karena akhlak, ya kan, ruhiyah ya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi gitu. Dan nah ini ada langkah-langkah ya Bapak Ibu ya untuk mencapai tujuan. Oke, Bapak Ibu semuanya, mohon perhatikan di slide ini. Yang ini slide, terakhir sebelum kita masuk sesi diskusi tanya jawab, ya. Jadi ini ada beberapa cara untuk meraih tujuan. Jadi ini cara untuk meraih tujuan. Saya nggak tahu tujuan Bapak Ibu, ada yang tujuannya pengen umroh sekeluarga tahun depan, ada yang pengen tujuannya ya punya mobil, punya rumah, atau apapun tujuan Bapak Ibu semua, saya akan berikan bagaimana cara memadukan antara keyakinan dan juga tawakal untuk meraih impian kita, apapun itu, impian di kesehatan dan lain sebagainya. Langkah pertama, Bapak Ibu, ini Ya. perhatikan, langkah pertama. Pertama Bapak Ibu harus merumuskan dulu tujuannya apa, tujuannya harus jelas, harus spesifik, measurable, achievable, time bound, ada jangka waktunya. Dirumusin dulu tujuannya. Tujuan harus tergambar jelas, saya pengennya ini dikunci, nah gitu. Itu harus tergambar jelas. Yang kedua adalah deskriptif, ya. Jadi bisa dideskripsikan, bisa dijelaskan, bisa diceritakan. Ya jelas step by step-nya, bisa direalisasikan. Misal, saya pengen dari Jakarta ke Jogja misalnya. Saya lewat mana aja jalurnya, map-nya, berapa jam, dana yang harus saya persiapkan berapa untuk bisa sampai ke Jogja. Nah, inilah yang disebut namanya perencanaan, ya. Nah, ini harus penting nih Bapak Ibu semuanya, ya, bahwa perencanaan kita juga harus detail, harus kuat gitu. Nah, begitu. Langkah kedua, ya, mohon Bisa, maaf mungkin yang bisa kalau suaranya bisa masih, nggak payung. Nah, keluar dari Zoom, bisa minta tolong di, ngono ya. apa namanya, hilangkan dulu, suaranya biar bisa konsentrasi teman-teman yang lainnya, bocor, ya, ada suara yang bocor. Oke, oke, minta tolong Ke mute, Mas.
Oke, sudah ya? Ya. Oke. Oke, kita ulangin ya Bapak Ibu ya. Langkah pertama ini, tentukan dulu tujuannya. Tujuan nggak harus finansial ya Bapak Ibu ya. Tadi kan ada yang kesehatan, ada yang finansial, ada yang tujuannya memang untuk membahagiakan keluarga, relationship, ada yang, tujuannya, memang untuk personal growth ya. Silahkan, itu ditentukan dulu tujuannya dan tujuan ini harus tergambar dengan jelas. Saya pengennya ini dikunci ya. Kalau bisa dideskriptifkan dengan jelas step by step-nya. Misal, saya pengen ya umroh ya bulan depan atau tahun depan ya di musim apa namanya awal musim ya. Nah, berarti di tanggal sekian ya. Jelas ya, berarti saya harus punya dana berapa ya. Terus saya harus menghubungin siapa, harus nabung berapa, itu jelas ya. Semakin detail perencanaannya semakin bagus ya. Ya, karena kalau kita gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan sebenarnya. Langkah kedua. Pertama berpikir dengan sungguh-sungguh ya. Jadi aziyadah Pijitin, Dede pengen. ya. Palanya Oke. sini, Dede, palanya. Jadi Sebelah sini. suaranya Kang Komar yang bocor sekarang. Jadi berpikir sungguh-sungguh dalam kitab yang namanya At-Tafkir ya, teori berpikir. Kita itu baru dianggap serius berpikir ketika kita itu benar-benar jelas tujuannya, step by step-nya mau kemana, itu bisa kita rincikan. Kita mikir tuh bagaimana merincikan step by step-nya. Ya, sampai jelas tergambar, oh saya mau ke apa namanya, ke Mekah, step by step-nya begini 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 begini. Ya, sedetail mungkin. Ya, kalau bisa. Ya, jika plan A gagal, tidak boleh nyerah putus asa, tetapi harus membuat plan B, lalu direalisasikan. Jika gagal, buatlah plan C. Jadi teman-teman harus kaku dengan targetnya, tapi fleksibel dengan caranya. Begitu seterusnya, hingga berhasil meraih apa yang seharusnya diraih. Ya, jadi salah satu ini materi ini saya dapat dari guru saya Kiai Haji Hafiz Abdurrahman. Ya, beliau mengajarkan bahwa ketika mencapai impian, itu nggak boleh berhenti cuma plan A sama B. Emang plan itu cuma ada A dan B, ya. Kalau bisa sampai C, kalau bisa sampai Z, ya sampai Z. Tapi kita benar-benar mengazamkan diri ya, tujuannya jelas gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, pertama apakah target kita ini terlalu tinggi? Ya, kalau kita sudah sampai ke plan C, apakah target kita ini terlalu tinggi? Ya, sehingga belum berhasil, harus dievaluasi, ya. Pertama, apakah targetnya terlalu tinggi hingga harus diturunkan? Kalau enggak, tetap optimis dengan tujuan dan targetnya, maka kita harus bersabar. Kuncinya adalah sabar menepaki berbagai kesulitan yang ada, ya. Ya, sabar sampai kapan? Sampai berhasil, ya, sampai akhirnya berhasil, ya. Yang mana sampai akhirnya bisa sukses, ya. Jadi Allah berfirman, ini pasti teman-teman semua hafal semua ya, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Karena orang sering nggak percaya, Allah ulangin sampai 2 kali. Sesungguhnya, ini rumus ya, sesungguhnya. Ya, sesungguhnya bersama kesulitan, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan jika kamu sudah selesai pada satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepadamulah ya, kepada Tuhanmulah kamu berharap. Ya, surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 8. Itu teman-teman ya. Jadi itu materi pada hari ini ya. Ini saya lampu agak gelap ya. Suara saya masih terdengar jelas ya, teman-teman ya? Terdengar, Mas. Ya, saya Iya, itu serahkan kenapa lagi gelap itu? kepada sahabat saya Ustadz Komar. Oke. Baik, terima kasih nih tadi ya Mas Alfian sudah memberikan materinya luar biasa ya Bapak Ibu ya, Ayah Bunda ya. Tadi sudah dipaparkan ya dari mulai konsep terkait keyakinan itu sendiri ya. Terus berlanjut kepada tawakal gitu ya. Jadi memang diawali dengan tauhid keyakinan gitu ya. Nah, terus tawakal tadi juga sudah dibedah gitu ya
bagaimana konsep dari tawakal itu sendiri Bapak Ibu ya, jangan salah kaprah lagi nih gitu ya. Dianggapnya adalah tawakal itu ya sudah kita mah pasrah aja gitu ya, mengalir begitu saja gitu ya, apa namanya, nggak ada target-target segala macam ya. Nah tadi kan ditekankan bahwasanya memang tawakal itu sendiri ya, dari pra gitu ya, jadi sebelum kita melakukan sebuah usaha gitu ya, terus pada saat kita melakukan dan setelahnya pasnya. Jadi dari mulai pra, saat, dan setelah gitu ya. Nah tadi juga cukup menarik Bapak Ibu ya dibedah terkait dengan bagaimana peraihan impian itu sendiri ya dengan berbagai macam plan dan ketika kita katakanlah tadi punya target, punya goal gitu ya. Nah ini bagaimana kita coba apa namanya ngotot dengan target itu sendiri tapi fleksibel kepada strategi ataupun cara-caranya ya, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, kami berikan kesempatan kepada, seluruh peserta ya, bagi yang ingin berdiskusi ataupun bertanya pada sahabat saya, Pak Alfian Rendra ya, dipersilakan. Boleh open mic, boleh juga tulis di kolom komentar atau kolom chat ya. Dipersilakan Ayah Bunda kalau yang mau bertanya. Monggo. Ya, buat Bapak Ibu sambil ada pertanyaan? Nih, cuci yang udah harus anu kan ikan. Jadi kalau ya boleh nyai ini nih, tapi dipakai buat Ya. mana ya? Oh di kamasan aja tuh ya. Sambil Ya, menunggu mungkin dipersilakan. kalau ada sebelum ada yang bertanya, insya Allah kita ada pengumuman ya. Oh, pengumuman. Iya, iya. Ya, jadi pengumuman insya Allah kalau teman-teman yang pengen umroh Lailatul Qadar ya, Ramadan besok, itu insya Allah kita masih ada berapa slot kayaknya 10 ya. Kalau nggak salah Pak Suherman, masih ada 10 slot lagi ya Bapak Ibu, insya Allah. Karena di malam Lailatul Qadar ini luar biasa ya. Malam 1000 bulan ya. Yang mana kalau kita dapat Lailatul Qadar pas di Masjidil Haram misalnya ya, sholat di sana aja itu kan 100.000 kali lipat ya. 100.000 kali lipat dikali 1000 bulan. Berapa Pak Komar? Banyak nggak Pak Komar ya? 100.000 kali 1000 bulan. Waduh, Masya Allah ya. Itu luar biasa. Itu baru sholat kan, sholatnya masih ada sholat hajat, sholat taraweh, sholat tobat, ya kan? Waduh, sholat istikharah, ya insya Allah luar biasa lah ini pahalanya kalau di Lailatul Qadar. Kemudian kita juga ada umroh private ya Pak Komar ya. Mungkin Yes. Pak Komar bisa jelasin sedikit sambil saya bisa minum dulu. Makasih. Jadi Siap, siap. umroh private itu keutamaannya gimana sih? Biar mungkin Bapak Ibu di sini apa ya, pengen yang biasanya rombongan nih pengen sekali-kali private bareng keluarganya atau kolega bisnisnya ya, atau bareng pasangannya aja private bisa banget. Bareng pasangannya aja. Nah itu Pak Komar mangga dijelasin bagaimana sih umroh private itu? Saya cari minum dulu ya. Yes, silakan Pak Alfian. Ya, baik Ayah Bunda ya. Terkait dengan program-program ya ini sebagai informasi ya Ayah Bunda ya. Jadi memang ke depan ini ada beberapa program ya di Duta Rizkia ya terkait umroh sendiri dan haji tentunya ya. Nah, untuk umroh memang ya ada umroh seperti biasa ada umroh reguler yang 9 hari 12 hari itu tetap ada. Nah, umroh plus juga ada, plus Turki, plus Mesir, Dubai, Aqsa, Uzbekistan juga ada gitu ya Ayah Bunda ya. Berikutnya juga umroh Ramadan, umroh akhir tahun, umroh awal musim. Nah itu insya Allah kita semua sudah siap nanti Ayah Bunda terkait dengan program-program dari umroh-umroh tersebut ya. Nah, tetapi bagi Ayah Bunda yang katakanlah menghendaki pengen nih gitu ya, saya pengen umrohnya ini keluarga saya aja deh gitu ya. Jadi nggak bareng dengan rombongan gitu ya, nggak bareng dengan jamaah-jamaah yang lainnya, nggak riweuh gitu ya dengan berbagai macam hiruk-pikuk dari rame-rame dengan jamaah yang lain gitu ya. Saya pengen keluarga saya, nah itu bisa ya ya Bunda ya. Di mana Duta Rizkia ini menghadirkan program spesial yaitu umroh private ya. Nah, apa bedanya dengan umroh mandiri? Nah, kalau umroh mandiri memang Ayah Bunda itu memang ya apa berangkat sendiri tidak difasilitasi oleh travel dan seterusnya gitu ya. Cuma memang ada sebuah tantangan ya ketika ya ini dan ini sudah kejadian ya Ayah Bunda ya. Di mana memang beberapa waktu lalu ada yang melakukan umroh mandiri. Terus ya qadarullah meninggal di tanah suci sampai 15 hari itu jenazahnya nggak terurus gara-gara apa?
gara-gara nggak ada pihak yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, berbeda dengan umroh yang difasilitasi oleh travel gitu ya, ketika ada sebuah kejadian yang memang itu kejadian, karena kan memang ini bukan di negara kita ya Bunda ya, di negara orang gitu ya. Nah, ketika katakanlah tadi ada kendala, bahkan tadi ya misalnya ada kejadian seperti itu ya, meninggal segala macam. Nah, ketika ada yang bertanggung jawab atau travel itu sendiri, nanti itu semuanya diurus ya. Karena memang ayah bunda ya, umroh mandiri intinya berbeda dengan umroh private. Nah, kalau umroh private ini adalah yang memfasilitasi memang ini program spesial dari travel gitu ya. Jadi ayah bunda ini benar-benar dilayani dari mulai keberangkatan ya di hotel bandara, di bandara Soekarno Hatta, katakanlah di bandara Indonesia, sampai nanti tiba di sana segala macam ya, itu memang kita layani ya dengan penuh, spesial insya Allah gitu ya. Dan sifatnya Bapak Ibu atau ayah bunda ini custom. Maksudnya custom itu apa? Nah, custom ini Bapak Ibu bisa menentukan mau pakai maskapai apa, terus program umrohnya mau berapa hari. Kalau biasanya kan kalau dengan rombongan programnya sudah ditentukan tuh 9 hari, 12 hari gitu ya. Atau katakanlah kalau umroh plus itu katakanlah 14 hari atau 16 hari gitu ya. Nah, tapi kalau umroh private ayah bunda, nah itu ayah bunda yang menentukan sendiri mau berapa hari. Saya mah pengennya nggak terlalu lama deh, karena saya banyak kesibukan, 5 hari cukup. Bisa ya bunda gitu ya, kita kondisikan 5 hari, ya gitu seperti itu. Nah, termasuk juga hotelnya ya. Saya pengen hotelnya itu bintang 5 view Ka'bah. Nah, ini sangat bisa gitu ya. Saya pengen nanti untuk kendaraannya nggak mau pakai bis gitu ya. Tapi misalnya nih pakai apa? Pakai Alphard atau apa, itu sangat bisa ayah bunda ya gitu. Terus saya pengen katakanlah nanti ada city tour-nya itu nggak yang itu mulu misalnya gitu ya, tapi ada yang berbeda misalnya apa ditambahin gitu ya. Nah, itu juga boleh ya. Nah, pada prinsipnya adalah itu programnya sangat fleksibel sekali, customize gitu ya. Artinya by request ayah bunda apapun itu gitu ya. Dan itu memang dari sisi eh, tanggal berangkatnya, durasi pelajaran atau durasi programnya, terus katakanlah jumlah jamaahnya itu memang sangat fleksibel ya. Oh, keluarga saya cuma 4 orang nih, bisa nggak? Sangat bisa ya bunda ya. Nah, itu seperti itu. Jadi monggo aja ya bunda, kalau memang katakanlah pengen umroh yang berbeda gitu ya, umroh yang katakanlah spesial hanya keluarga ayah bunda aja gitu ya, nggak gabung dengan jamaah yang lain, hotelnya bisa request sendiri, terus durasi programnya juga bisa ngatur sendiri gitu ya, maskapainya juga dan seterusnya program-programnya. Nah, itu nanti kami sarankan untuk coba di program yang private umroh ya. Nah, insya Allah Duta Rizki akan memaksimalkan ya, akan membersama ya bunda benar-benar melayani, nah untuk bisa meraih mabrur ya, seperti itu. Itu untuk informasinya ya bunda ya. Nah, berikutnya kami persilakan, ini ada Pak Ahmad Muslis Yusuf ya, angkat tangan. Silakan Bapak kalau mau open mic Pak, silakan Pak. Terima kasih, salam kenal. Siap Bapak, salam kenal juga. Alhamdulillah, Siap, terima Pak. kasih Salam kenal. Ustadz Komarudin dan Siap Bapak. Ustadz Alfian. Alfian. Saya beberapa kali ikut sesi-sesi sebelumnya dan terinspirasi lah oleh sejumlah living inspiration dari Kang Alfian Hendra. Terima kasih. Hari ini topiknya sangat menarik dan saya ingin minta pendapat lebih lanjut ini mengenai persistence. Jadi setelah setting goals dan sebagainya, purpose dan sebagainya, kita sudah menemukan calling di situ ya. Nah, pertanyaannya gini, pernah nggak ada pengalaman Kang Alfian atau Kang Komarudin quit artinya berhenti untuk berpindah koridor atau untuk mengubah lintasan ya. Artinya ini nggak mungkin dilanjutkan lagi nih. Tapi memilih lintasan lain atau berhenti pada langkah yang sedang dikerjakan. Apakah bisnis atau dalam sebuah pencapaian yang sedang diperjuangkan. Nah, kalau belum, terima kasih. Tapi kalau pernah, mungkin juga terima kasih. Saya ingin dapat sharing pengalaman lah. Bagaimana untuk bisa rebound atau bisa memitigasi resiko-resiko kita kurang akurat memilih strategi. Artinya gini,
berhentinya atau quitnya itu karena kita dulu 2 tahun, 3 tahun yang lalu kurang matang perhitungannya gitu. Nah, saya pengen dapat sharing pengalaman lebih lanjut nih dari Al-Mukarram, Kamarudin dan Al-Mukarram, Pak Alfian. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak Ahmad Mukhlis ya. Baik ya. Nah, Pak Alfian masih bergabung ya? Siap, insya Ya, Allah. mangga Mas ditanggapi dulu ya Masya dari Pak Allah. Ahmad Mukhlis. Siap Pak Ahmad Mukhlis. Salam kenal Pak Ahmad. Saya manggilnya Pak Ahmad, Pak Mukhlis, Pak Yusuf. Bisa Ahmad, bisa Mukhlis. Oke, Iya Ahmad. Pak Ahmad. Tinggal di mana Bapak? Saya di Bogor. Oh, di Bogor. Bogornya mana Pak? Pokoknya saya pernah menyimak yang apa namanya GSV, Green Oh, Student Village, karena iya, itu juga iya, iya, iya. saya salah satu investor di situ Masya Oh, Allah. Siap, siap. Wah, ini dan sudah info-info ya. menikmati rental ininya, rental. Iya, 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 iya. Investornya GSV ya, situ yang Iya, stock. Iya. iya. Oke, siap Pak Ahmad. Ini sedikit sharing Pak, bukan berarti saya lebih pintar, menggurui, enggak. Sebenarnya ya ngomongin quit pasti pernah ya Pak ya. Jadi namanya hidup tuh pasti ada dulu ya perhitungan yang kurang matang atau keputusan yang memang ya pada waktu itu keputusannya itu ya waktu masih muda kan banyak kan by emotion ya Pak ya, tidak by data gitu. Pokoknya keputusannya ya wes hajar gitu. Tapi ketika makin punya ilmu, oh ternyata punya ilmu tentang mitigasi risiko, itu juga penting. Cuma memang punya ilmu mitigasi risiko juga Pak, kalau kita tidak melibatkan Allah, itu kadang sering apa ya, lumayanlah kena jeglongnya juga. Sudah kita wah bener-bener, nggak ada resiko nih, zero risk gitu. Tetap aja yang namanya musibah itu selalu ada gitu. Eee, Sempet sih Pak beberapa kali saya juga intinya quit ya, perhitungan kurang matang dan lain sebagainya juga pernah. Sebenarnya dulu saya, sebelum ngomongin saya itu bisnis properti Pak, sebelumnya saya itu kan bisnisnya banyakan di konveksi Pak. Saya punya garment dulu sempat investasi di garment, cuma pada waktu itu ya masih belum ngaji lah, pada waktu itu masih ya masih pakai riba lah main permodalannya, belum belajar ternyata ada solusi permodalan tanpa tanpa riba tuh ternyata ada. Ya akhirnya terjebak di situ, ya mau nggak mau ya harus harus berhenti ya, harus berhenti. Ya padahal berhenti itu juga menanggung hutang yang harus diselesaikan, tidak begitu aja karena memang pada waktu itu permodalannya untuk bikin bikin pabrik ya. Jadi bikin pabrik ya mau nggak mau ya secara gentle kita kalau kita mau berhenti ya kita harus ngembaliin duit investor. Itu juga pernah dan memang beberapa kali itu saya itu ngerasain begini, Pak. Ketika sudah perhitungan mateng pun ya, saya itu mencoba untuk istikharah, Pak, setiap ngambil keputusan. Nah, sekarang kan saya juga sedang banyak belajar untuk investasi juga. Nah, ketika investasi saya selalu menggunakan ya ilmu-ilmu mitigasi risiko. Minimal lah menggunakan ilmu-ilmu 5C itu kan. Tahu karakter ya nya, kolateralnya seperti apa, kondisinya seperti apa, kapabilitasnya seperti apa, ya sehingga kita ngumpulin data dulu, nganalisis SWOT-nya dulu sebelum kita berinvestasi. Jadi saya dulu kalau investasi kan gampangannya ROI-nya aja yang dipenginin, pokoknya ROI-nya gitu. Tapi setelah sekarang, oh mulai nyari, oh ternyata nggak cuma ROI doang, butuh yang aman nih, ngelihat karakter yang kita investin juga bagus atau enggak dan lain sebagainya. Jadi, ternyata istikharah itu cukup bantu, Pak, ya. Walaupun mungkin nanti kadang petunjuk-petunjuk itu datangnya itu, apa ya, nggak terduga gitu petunjuk itu. Tapi kalau udah ada petunjuk itu jangan ngeyel. Pokoknya ikutin aja petunjuk petunjuk itu, biasanya udah ada petunjuk-petunjuk seperti itu. Iya, Nah, iya. saya coba, apa ya, coba, memang memulai untuk sesuatu ngambil keputusan itu apa-apa pakai istikharah. Karena memang ya kita terbatas, Pak, sehebat apapun saya due diligence ya, ngumpulin data ya, tetap aja namanya terbatas. Ya, apa namanya, untuk berinvestasi itu tetap saya punya keterbatasan. Makanya saya selalu ngelibatin Allah sebelum saya ngelakuin ya apapun sekarang. Cuma dulu-dulu enggak, dulu-dulu juga sama aja, Pak, namanya ada peluang ya. Kan Iya. tipe investor kan banyak, Kak, ada yang modelnya
investor yang memang moderat, ada yang modelnya memang ya udah high risk. Nah, biasanya tergantung umurnya. Kalau waktu muda dulu memang ya kebanyakan high risk dan nggak banyak mikir. Itu bagus juga, Pak, maksudnya bagus juga itu akhirnya ya hajar aja. Keberaniannya itu kuat ya, tapi resikonya juga tinggi, resiko kegagalannya juga tinggi ya. Mungkin Pak Komar ada cerita, kalau Pak Komar banyak tuh Pak ceritanya Pak. Oh, Masya Allah. Sweet bisnis tuh banyak tuh. Kalau saya beberapa kali sih karena pandemi itu saya punya distro kan selain bisnis konveksi punya distro, mau nggak mau saya sudah pertahankan itu, karyawan juga sudah saya pertahankan, trennya sekarang berubah ternyata. Dari yang dulu distro ke online ya, dengan adanya Shopee dan marketplace yang ada, itu ternyata distro tidak apa ya, kayak zaman dulu lah ya. Akhirnya, ya kita untuk cetak-cetak kaos distro, trennya sudah berubah, ya karena trennya berubah saya harus ngikutin marketnya kan. Marketnya sekarang ke online. Semua orang beli ke Shopee dan lain sebagainya. Ya mau nggak mau saya harus ngikutin marketnya. Jadi akhirnya saya tutup ya, walaupun ya namanya ngetutup itu ya berat juga kan, ada karyawan di situ, ada tim yang sudah lama di situ dan bisnisnya juga cukup lama karena bisnis pertama ya di sektor industri konveksi. Tapi dari situ luar biasa, Pak, dari situ saya kan masuk ke properti itu ya di pandemi juga, Pak. Jadi di pandemi pada waktu itu saya, diminta oleh anaknya Pak Amin Rais. Jadi, Mas Hanafi itu udah, nggak mau di DPR begitu, beliau memutuskan pengen jadi developer. Nah, saya dampingin pada waktu itu untuk nge-setup bisnis dari awal bareng, bareng beliau, saya sebagai konsultan. Ya alhamdulillah, dari portofolio itu saya mulai diundang ke Cikarang untuk training hampir 60.000, 60 sales in-house dan 2.000 sales marketing freelance pada waktu itu. Ya sampai akhirnya ke Bogor, ke GSP, ke apa namanya, Fatih ya. Kemudian juga, sekarang juga masih jualan di Grand Pakuan ya, sampai masuk ke industri properti dan alhamdulillah, tahun ini juga diamanain, bisa apa namanya, ada project lagi nih di travel haji dan umroh, jadi mohon doanya. Itu sih pengalaman dari Siap. saya, Pak. Kak Alfian, kalau ada Siap, waktu, yuk kita lihat yang di Serang. Jadi Pak Erjon, siap. itu Pak Erjon dengan saya dan beberapa teman, 2 orang, Heeh, melanjutkan model bisnis GSV heeh. ke namanya Tirtayasa GSV. Oh, iya 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 iya. Sempat Welcome. saya Yuk kita lihat-lihat ke sana, siapa tahu ada potensi kolaborasi. Karena siap siap, ternyata oh, siap. demand-nya di sana ada namanya Rukos, bukan Aparkos. Iya, Iya, Rukos ya, Rukos. lebih Rukos. banyak. Saya juga Jadi kemarin kalau pengalaman, ketika ngiklan Rukos sama Apartkos tetap banyak orang yang tetap nyari land-nya, iya, tanahnya. Jadi, iya, apa namanya, lebih, aman atau mereka itu lebih nyaman ketika invest itu dapat tanah, gitu. iya, iya. Ya. Katanya sertifikatnya bisa diagunkan katanya. Iya iya iya. Pak Komar Welcome mungkin Kak. ada pengalaman Pak Komar, mangga, Pak Komar banyak tuh pengalamannya, Masya Allah. Masya Wah, Allah. udah cukup tadi Pak Alfian itu. Pak Komar, ayo dengan Pak Alfian lihat-lihat yang Tirtayasa GSV di Siap, Serang. Pak. Siap, siap, Nanti, siap Bapak. Pak save Ahmad. nomor saya ya, Pak, Siap. Pak. Mau, iya boleh, di mana saya Saya bisa share mencatat? di sini aja, Oh iya, siap. 0896 0316 92223. Oke. Teman-teman monggo yang mau nge-save itu, bisa ya ke nomor saya. Pak Komar bisa bantu saya tulisin di, eee, apa namanya, kolom chat ya. Iya, nah. Boleh di-share, saya save. 0896 0316 92223. Oke. Saya share di kolom chat ya. Ya, terima kasih Kak Alfian. Siap. Kapan-kapan juga Kak Alfian kalau mau Siap. mampir di Soma Coffee di Bundaran Oke. Yasmin. Bundaran Yasmin itu ada kopi Soma. Heeh. Itu kopinya ekspor ke Eropa. Oke. Dan Masya di Allah. situ ada tempat ngopi-ngopinya di Bundaran Yasmin.
Juga untuk seluruh sahabat di komunitas ini, welcome mampir di Bundaran Yasmin. Oke, boleh, siap. Kang Ya, teman-teman. Siap. Komarudin, Siap, Namanya apa tadi? Bapak. Soma Coffee ya? Soma, S-O-M-A, Soma. Soma. Oke, Soma Coffee Yasmin. Oke. Bundaran Teman-teman Yasmin. Bundaran Yasmin ya? Ya, welcome. Itu Oke. kopinya ekspor ke Paris ya, Masya ke Allah. Slovakia, ke beberapa negara. Terima kasih. Mantap, Pak Ahmad. Welcome. Siap, Harus siap. cobain kopinya, harus cobain nih. Siap, Kualitas siap. ekspor soalnya. Makasih. Siap, Barakallah. makasih. Ya, barakallahu fiik. Oke, Ya. baik Ayah Bunda, terima kasih Pak Ahmad ya. Tadi sudah menyempatkan waktunya ya. Baik Ayah Bunda, kalau ada dari yang lain ada pertanyaan dipersilahkan ya. Silahkan. Wah, Pak Edi. Gas ya Pak Edi ya. Siap Pak Edi, Masya Allah. Nyimak nih Pak Edi. Iya. Mangga Siap. yang mau open mic boleh ya. Siap, teman-teman, Masya Allah, ini ternyata kan ya sharing-sharing gini kita tambah saudara, tambah silaturahim, ternyata baru tahu ada di Bundaran Yasmin ada Iya. coffee shop yang bisa ekspor kopinya ya sampai ke Paris. Wah, luar biasa loh, ternyata go internasional. Masya Allah. Itu bisa kita bawa ke Mekah Madinah juga itu kan, sama ke Dubai. Nah, Ya, Valvian, ya. siap. Ya, ketika misalnya nih seseorang itu dihadapkan pada kondisi yang dia itu katakanlah gagal atau belum berhasil gitu ya dalam sebuah ya entah itu dalam sebuah bisnis, dalam sebuah pekerjaannya gitu ya ataupun dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan apa namanya orang itu ketika dia gagal gitu ya. Nah, ada yang memang dia itu akan semakin dekat pada Allah gitu ya. Ya, Karena dia oh saya nih butuh nih gitu ya. Butuh dekat pada Allah, butuh bimbingan Allah gitu ya, butuh pertolongannya Allah gitu ya. Nah, tapi ada juga yang kadang itu yang orang itu malah justru ragu gitu menjauh. ya. Ragu dengan pertolongan Allah. Ah, ini kayaknya Allah nggak berpihak ke gue deh. Kok gue gagal gitu segala macam gitu ya. Orang itu ragu terhadap pertolongan Allah, kadang menjauh gitu ya, segala macam. Nah, ini bagaimana dengan fenomena itu gitu Mas ya, ketika Ya, dihadapkan pada kondisi yang ya namanya hidup gitu ya. Karena kan ketika ya hidup itu pada dasarnya kan default-nya itu kan capek sebenarnya ya. Maksud capek ya, itu ya kita mulai dari lahir gitu ya, terus dan seterusnya sampai dewasa ya kita nganggur ya capek, kerja juga capek, bisa capek pada dasar capek ya. Nah, yang nggak capek kapan itu pada saat kita menapaki kaki kita pertama kali di surga. Nah, udah nggak capek tuh gitu ya. Nah, tapi pada saat kita hidup itu dengan berbagai macam tantangan, ujian, cobaan segala macam. Nah, ketika dihadapkan pada sebuah fenomena yang kegagalan tadi, nah itu bagaimana tuh? Nah, siap. ketika orang itu di satu sisi dia ragu akan pertolongan Allah, tapi di sisi lain ada juga yang oh saya harus gencar nih dekat kepada Allah segala macam. Nah, itu bagaimana tuh, Mas? Ya. Ya, sebenarnya kan lawan ragu itu kan nggak yakin ya. Jadi memang ya di dunia ini tuh kan cuma 2 ya sebenarnya. Ujiannya itu kan sabar ya atau syukur. Ya jadi ya sungguh mengagumkan memang urusan kaum mukmin ini dan ini memang hanya terjadi kepada orang yang memang punya iman, punya keyakinan. Kalau dia itu tertimpa ya musibah dia bersabar dan itu kebaikan bagi dia, tapi kalau dia itu dapat ya sesuatu yang dia sesenangan, ya dia bersyukur dan itu juga ujian bagi dia. Jadi sebenarnya, ujian itu 2 ya. Jadi ujian syukur atau ujian sabar ya. Dan hati-hati loh kadang ujian apa ya, syukur itu kayak gini nih, kita kalau kita yang sedikit aja nggak bisa bersyukur, apalagi kita yang banyak. Jadi kadang, ya saya tuh pengennya ujian syukur aja, nggak mau deh ujian-ujian sabar, tapi dikasih sedikit, ngeluh. Nah itu berarti gagal di ujian syukurnya berarti. Udah minta, dikasih ujian syukur, nggak lupa bersyukur. Ya, makanya padahal rumusnya kan kalau barang siapa bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kufur ya azab Allah sangat pedih. Nah, fenomena ini sebenarnya ya dari zaman dulu sudah ada apa ya, bahwa emang keyakinan. Jadi ketika Nabi Adam itu juga dari zaman Nabi Adam kan juga diuji Nabi Adam, ya. Jangan deketi pohon itu. Ya, kemudian datanglah setan membisiki, ini namanya pohon keabadian, namanya pohon kuldi. Ya. Ketika orang ragu nih, Nabi sempat ragu ya, akhirnya megang janji.
ini ada janji Allah, ada janji setan nih, ada setan yang bilangin ini kayak gini nih, ya. Nah, akhirnya ya manusia akhirnya berdosa, ya, karena melanggar janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan salah satunya di Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa setan itu hendak menakut-nakutimu dengan kemiskinan, dan dengan ketakutan kamu terhadap kemiskinan itu, kamu akhirnya ya menghalalkan berbagai cara untuk ya mendapatkan apa yang kamu takutkan tadi, ya, gitu. Nah, itu padahal ketakutan yang tidak berarti. Nah, disinilah pentingnya memang tadi salah satunya adalah memupuk keyakinan. Nah, salah satu memupuk keyakinan itu adalah, ya obat hatinya adalah memang sering-sering ngaji, ya, sering-sering baca janji Allah, ya. Nah, itu yang, sangat-sangat ya dianjurkan. Jadi sebenarnya ya itu masalahnya cuma masalah keyakinan, Kang, memang masalah keyakinan. Cuma kadang memang iman tuh naik turun, Kang, saya juga nggak bisa nyalain, ya. Saya saja ada masa-masa futur misalnya, "Wah, ya Allah nih kok belum keluar-keluar nih janjimu," misalnya gitu. Udah minta-minta belum keluar-keluar kan. Wah, ya udah deh, saya akhirnya mencari jalan keluar. Ya itu kadang orang futur tuh bisa aja, tapi kalau futur kembali lagi lah sama Allah. Ya saya bukan orang suci ya teman-teman ya, tapi memang ya ada rasa-rasa begitu kadang. Sampai orang beriman kan bilang, "Di manakah pertolongan Allah?" Kan sampai bilang seperti itu kan. Di Al-Qur'an kan disebutkan, "Di mana nih Allah nih, pertolongan Allah itu di mana?" Sampai bertanya-tanya gitu. Eee, kata Allah, Allah jawabnya gimana? Nah, pertolongan Allah itu dekat kan kata Allah. Tapi percaya nggak kalau pertolongan Allah itu dekat? Nah, itu ujiannya di situ tuh. Eee, yakin nggak pertolongan Allah itu bener-bener deket atau enggak? Tapi yakin insya Allah itu. Cuma kadang ketika kita mulai ragu, hati-hati, setan itu salah satunya caranya adalah ketika kita ragu dia menggunakan was-was, bikin kita was-was. Ya, makanya kan ayatnya kan ya kenapa kita disuruh baca An-Nas itu kan karena salah satu setan itu bikin kita was-was. Was-wasnya apa sih? Khawatir, ya. Nah, akhirnya kita futur, khawatir, nggak dapat rezeki, akhirnya mengalahkan berbagai cara dan lain sebagainya, gitu. Ya, itu mungkin Ustadz Suherman bisa bantu kita. Kalau Ustadz Kang Pak Herman ini banyak ujiannya luar biasa, menghadapi berbagai macam ujian sudah melewati lah atau Ya, Ustadz boleh bertanya ya? Masya Allah, Wah, silakan ya. siap. Iya, ya Silakan. tadi kan terkait bahwa sesuai dengan prasangka hambanya itu, Ustadz. Benar. Itu menarik ya. Jadi bagaimana cara meningkatkan prasangka baik kepada Allah ini? Caranya ya, karena ini dalam kehidupan sehari-hari gitu, agar terus gitu bahwa Allah lah yang akan menolong kita. Kemudian kalau muncul eh, yang prasangka buruk gitu ya, apa yang harus dilakukan juga gitu. Itu Ustaz, eh, singkat. Masya Makasih. Allah. Ini Haji Komar yang bisa jawab nih, Pak Haji. Pak Haji Komar. Masya Allah. Antum nih yang jawab nih. Jadi Bismillah ya, ini sama-sama belajar Pak Herman. Iya, Jadi saya juga lagi belajar namanya terapi prasangka, Pak. Walaupun saya dapat keburukan, susah memang untuk berprasangka baik sama Allah itu betul. susah. Ya, kalau pas dapat kebaikan, prasangka baik enak, Pak. Ya. Cuma kalau pas dapat keburukan, Iya, Masya Allah. iya benar benar benar. Oh Akur prasangka akur. ya Allah ini kok tega gitu ya sama kita gitu. Ya memang dan itu tuh hadisnya qudsi loh, Pak. Hadis qudsi itu Allah sendiri yang bilang. Jadi hadis qudsi itu sebenarnya termasuk tinggi, hampir mirip sama mutawatir. Karena apa? Karena Allah qaulnya itu Allah sendiri yang bilang, "Aku," kata Allah, "aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka baik tentang aku itu ya jadi baik. Tapi kalau hambaku itu berprasangka buruk tentangku, ya keburukan, ya dia akan dapat keburukan itu." Jadi memang prasangka ini memang harus dilatih. Ya cara ngelatihnya ya memang banyak-banyak ya apa ya, berprasangka, zon.
berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Ya diterapi tiap hari ya. Nah, memang salah satu terapinya kan kalau ulama-ulama itu kan dibikin syair itu kan tombo ati tuh, Pak, ya. Ada 5 perkaranya. Kaping pisan baca Quran dan maknanya. Nomor 2 sholat malam dirikanlah. Nomor 3 ya zikir malam perpanjanglah. Nomor 4 berpuasa. Nomor 5 berkumpullah dengan orang-orang yang selalu saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya insya Allah dengan ikhtiar kita insya Allah berprasangka baik. Kemudian setiap kita dapat apapun dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu ya ujian itu kesenangan atau ujian itu kesengsaraan, ya selalu kita ya berprasangka pikir positif, pasti ada hikmahnya, pasti ada yang terbaik. Ya, Betul. saya sendiri ya Masya Allah, ketika ngedengar ceritanya Pak Suherman, ngelihat sampai di apa namanya, diliput berita ya, itu radar Bogor, kemudian diliput juga TV One, ya Masya Allah itu nggak semua orang bisa loh, itu dapat ujian yang luar biasa dan ujiannya di bulan Ramadan ya Pak ya itu ya, tahun lalu, Hmm, Masya Allah. ya. Tapi insya Allah Alhamdulillah. Pak, apa namanya, Bapak ikhlas ya, sabar, ya insya Allah prasangka baik sama Allah, ya Allah beri sesuatu yang tidak disangka-sangka, ya kebaikan Amin, lah. amin, amin. Yang kebaikan itu mungkin dinilai dengan uang 600 juta itu nggak ada artinya ya. Jadi Masya Allah Bapak bisa sedekah 600 juta di bulan Ramadan ya dan di Tanah Mekah suci. Madinah. Wah itu kan Masya Allah sebenarnya. Bapak rela bertanggung jawab atas kesalahan yang bukan dilakukan sendiri. Ya saya bertanggung jawab atas ini, itu value yang menurut saya salut sama Pak Suherman dan itu yang memang harusnya dilakukan oleh travel-travel yang lainnya. Makanya banyak travel-travel, dan asosiasi juga salut kan sebenarnya, ketika ada travel yang bertanggung jawab, wah itu Masya Allah luar biasa, Pak. Respect saya. Jadi, terapi, Pak. Jadi saya bahasanya terapi, terapi itu ya namanya terapi itu coba deh setiap pagi, kalau mau konsisten itu kan harus kunci waktu. Jadi saya itu belajar dari sahabat saya, kalau mau konsisten itu kunci waktu. Jadi misalnya setiap bangun pagi coba tra tra apa namanya, terapi ya ngomong begini, "Saya yakin pasti insya Allah hari ini saya dapat kejadian yang baik, dapat rezeki yang baik," gitu, dapat sesuatu yang berlimpah, insya Allah atas izin dan pertolongan Allah. Nah, saya itu selalu diajari sama guru saya, selalu bilang, "Ini atas izin dan pertolongan Allah, saya dapat," gitu. Dan itu kita coba tuh ulang-ulang terus setiap pagi gitu. Nah, sambil kita sedekah subuh misalnya, bismillah. Itu diterapi, Pak, coba kalau 99 hari diterapi, mungkin di hari ke-99 ada keajaiban, Pak. Kita coba, Pak, Amin, amin, amin. insya Allah. Ya jadi Siap. kita coba ya, untuk, menterapi itu. Pak Haji Komar ada tambahan Pak Haji nih, kalau Pak Komar tuh banyak nih, Waduh, banyak cara apanya. biar istiqomah, biar prasangka baik sama Allah gimana Pak Haji? Nah gitu. Nih gua tanya sekarang gantian dah. Mangga Pak Haji Komar, Aduh. jawablah Iya, iya, 2 iya. kalimat. Baik ya, ya Bapak Ibu ya Ayah Bunda ya. Memang ketika kita dihadapkan pada kejadian yang tadi ya, di mana kejadian itu sesuatu yang nggak ngenakin hati kita gitu, yang kita tidak harapkan, atau katakanlah memang itu membawa kita pada jurang ke apa namanya, kita istilahnya itu udah mau putus asa segala macam gitu ya. Nah, tapi memang ya kita kan sebisa mungkin untuk terus berprasangka baik. Nah, cuma gimana sih caranya gitu ya? Biar kita ini terus berprasangka baik. Nah, kalau saya meyakini Bapak Ibu, yang pertama saya yakini adalah bahwasanya memang saya sangat yakin Allah itu tidak akan pernah berniat buruk pada hambanya. Itu yang keyakinan pertama saya. Jadi ketika saya menghadapi kondisi yang katakanlah itu nggak ideal menurut saya, atau cobaan yang menurut saya ini kok kayak bertubi-tubi gitu ya. Nah, atau dihadapkan pada sesuatu yang menurut saya ini wah ini udah katakanlah saya pengen menyerah gitu ya. Nah, tapi saya coba terus untuk mengasah prasangka itu, yang saya yakini pertama itu ya saya yakin bahwasanya Allah itu nggak akan pernah berniat buruk kepada hambanya. Nah, itu saya memegang itu gitu ya. Nah, sehingga ketika itu apa namanya saya pegang gitu, saya yakini gitu ya.
Nah, memang ya itu insya Allah sih kalau kalau saya pribadi gitu ya, itu melatih prasangka saya terus berprasangka baik kepada Allah gitu ya. Nah, yang berikutnya yang saya waktu itu ya Pak Herman ya pernah ikut memang gitu ya. Karena kan saya dulu senang banget gitu ya ikut workshop, ikut pelatihan, ikut training gitu ya. Nah, memang saya pernah ikut salah satu yang saya ikut itu ada PPA ya, pola pertolongan Allah ya. Karena pada dasar saya itu kan orangnya open mind gitu ya, saya belajar kemanapun selama itu ada kebaikan ya saya ambil. Nah, di PPA ada yang satu yang menarik yang menurut saya itu apa namanya juga bisa menjadi insight gitu ya. Nah, salah satunya adalah ketika memang kita ya ada kehidupan kita itu yang kita kita nggak sesuai dengan harapan kita atau kita dihadapkan pada kegagalan segala macam gitu yang bikin kita down segala macam. Nah, maka sebenarnya kita coba melatih bukan cara kita bertanya itu kenapa gitu ya, tetapi kita latih menjadi apa. Maksudnya apa? Misalnya kita pada dapat ujian nih gitu ya. Kok kenapa sih Allah ini ngasih ujian ke kita? Nah, itu mengapa tuh kalau pertanyaan mengapa gitu ya. Nah, ketika pertanyaan seperti itu, kita akan mencari sebab, mencari alasan gitu ya. Nanti ujung-ujungnya kita itu malah nggak berprasangka baik kepada Allah gitu ya. Nah, tapi kita coba ubah nih gitu ya, menjadi apa? Maksudnya apa? Ketika kita pada kondisi kegagalan segala macam, kita ubah apa? Apa sih pesan yang Allah akan sampaikan kepada saya? Apa sih pelajaran yang saya dapat dari kejadian ini gitu ya? Atau kalau dalam bahasa PPA itu pesan cintanya apa sih? Nah, kan seperti itu ya. Jadi saya yakin di kejadian ini pasti Allah akan ada pesan cinta nih kepada saya gitu ya. Ada pesan cinta yang saya nanti pasti akan dapatkan. Nah, itu seperti itu. Pesan cintanya apa sih di balik kejadian ini? Selalu seperti itu ya. Karena kalau kita mengapa sih Allah ini memberikan ini kepada saya gitu ya. Nah, nanti ujungnya adalah kita akan ngeluh gitu ya, kita akan seolah-olah nggak menerima dengan keadaan seperti itu ya. Nah, ujung-ujungnya nanti kita malah bersuudzon atau berprasangka buruk. Nah, itu kan nauzubillah seperti itu. Nah, berikutnya yang biasa saya apa namanya coba ini kan gitu ya rubah fokus saya adalah saya akan coba mengingat-ingat kembali nikmat Allah. Itu biasanya seperti itu ya. Artinya apa? Saya akan coba sudah seluar biasanya gitu ya selama ini Allah ini memberikan nikmat gitu ya. Nah, saya akan fokus kepada apa sih nikmat-nikmat terbesar yang pernah Allah berikan kepada saya segala macam gitu ya. Nah, itu biasa kayak gitu ya. Contohnya misalnya ketika misalnya pada saat di Covid gitu ya. Nah, itu kan di mana orang-orang mau usaha segala macam pada susah, pada down gitu ya, turun gitu ya. Nah, saya Covid itu malah diberikan kemudahan sama Allah gitu ya. Saya punya bisa bangun bisnis, bisa buka cabang sampai 33 cabang gitu ya. Tiap pekan saya bisa bagi hasil gitu ya. Nah, itu kan kalau kalau kita bisnis itu apa biasanya kalau bagi hasil bisa 2 bulan, 3 bulan, atau bisa per setahun sekali gitu ya. Nah, itu saya tiap pekan bagi hasil waktu itu ya. Itu di saat Covid gitu. Karena saya akan mengingat-ingat kejadian itu gitu ya. Atau misalnya yang nggak saya sangka-sangka misalnya gitu ya, di 2024 gitu ya, apa namanya, di saat waktu itu bulan Syawal gitu ya, pada saat itu saya belum kepikiran saya berangkat haji gitu ya. Nah, tapi pada saat bulan Syawal di 2024 itu, ya saya dapat panggilan buat hajian. Itu tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Bahkan itu berangkatnya apa dengan fasilitas hotel hotel bintang 5 di pelataran gitu ya, bersama artis segala macam. Nah, itu kejadian-kejadian itu yang saya selalu coba akan ingat-ingat apa nikmat-nikmat yang sudah saya rasakan selama ini gitu ya. Nah, apa namanya, biasanya memang saya merasakan itu ketika memang saya pasrahkan, saya serahkan kepada Allah gitu ya. Itu justru yang berbalik kepada saya itu banyak kejadian-kejadian, banyak miracle-miracle, banyak keajaiban-keajaiban yang itu saya itu kadang serasa nggak percaya gitu ya, bapak-bapak, ayah bunda gitu ya. Kayak contoh misalnya beberapa bulan yang lalu gitu ya, ketika ada sebuah bisnis saya gitu ya, itu sudah apa saya tidak lanjutkan gitu ya. Artinya kerjasamanya bubar dengan partner saya gitu ya. Nah, waktu itu ada sengketa brand gitu ya. Artinya ketika bisnis berubah, brand ini sudah kita pupuk, kita besarkan bersama, lalu ini brand ini ke siapa kan begitu gitu ya. Brand ini milik siapa? Nah, pada saat itu saya coba istilahnya waktu itu waktu itu saya kekeh gitu ya. Ya ini brand ini harus jatuh ke tangan saya gitu ya, seperti itu. Nah, akhirnya sempat dalam tanda kutip ya gesek-gesekan dengan partner saya ketika itu. Sampai ada sahabat saya mengingatkan gitu ya, "Kang, udah," gitu ya, "brand-nya sedekahkan aja, ikhlaskan aja gitu ya, nanti sama Allah diganti." Akhirnya saya coba istikharah, saya renungkan, "Oh iya juga ya, kenapa gue harus sengketa, saya harus mempertahankan brand itu." Udahlah saya temuin partner saya bilang, "Bismillah Kang,
silakan brand ini beserta dengan turunannya gitu ya, beserta dengan segala macam yang sudah kemajuan segala macam, silakan ini buat Akang gitu. Saya sudah ikhlaskan, saya rela gitu ya, saya sedekahkan ke Akang. Nah ternyata Bapak Ibu malah benar-benar Allah ganti gitu ya, nggak lama gitu ya Allah ganti gitu ya, dengan katakanlah di bisnis yang sama gitu ya, malah menurut saya ya itu jauh lebih oke gitu ya. Dan kadang seperti itu Ayah Bunda ya, banyak kejadian-kejadian yang memang menurut saya itu miracle lah atau penuh keajaiban gitu ya. Nah itu biasanya saya seperti itu ya, Mas Alfian atau Pak Herman ya. Itu barangkali sekedar untuk tambahan aja ya barangkali ya. Siap, Oke, terima kasih. eh Oke, sudah jam 21.35. Barangkali satu kesempatan lagi Bapak Ibu, kami buka jika masih ada yang mau bertanya, mau open mic silahkan, mau tulis di kolom chat atau kolom komentar juga dipersilakan ya. Satu penanya lagi ya, dipersilakan. Ya. Kalau tidak ada, ya kita akan cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Ya, kalau tidak ada mungkin pengumuman lagi aja Oh, Pak Komar. pengumuman. Heeh. Silakan teman-teman. Insya Allah kita Duta Rizkia itu membuka kesempatan buat sahabat-sahabat semua untuk bisa ke Tanah Suci ya dengan mudah dengan sistem digital. Insya Allah kita lagi ngembangkan sistem digital ya teman-teman untuk bisa simulasi umroh private. Salah satu ya yang kita lagi garap adalah memang umroh private ini sedang kita lagi kembangkan dengan serius ya teman-teman. Dan silakan ya teman-teman yang mungkin punya saudara ya pengen diumrohkan juga, mungkin dia kalangan orang tidak mampu atau mungkin juga dia ini duafa ya atau marbot masjid, penghafal Quran, ustadz yang di daerah. Nah, kita itu, ada program namanya sedekah umroh yang bisa, kita jalankan lewat, website kita. Nah, itu juga bisa jadi jalan Bapak Ibu semua juga untuk bisa membantu saudara-saudaranya untuk bisa umroh. Termasuk untuk program nabung umroh ya, kita juga sudah ada fasilitas buat Bapak Ibu semua untuk bisa nabung umroh ya, itu juga sudah tergarap dalam sistem digital ya Pak Suherman ya. Jadi insya Allah nanti semua insya Allah sistemnya digital. Nanti kapan-kapan insya Allah akan didemokan Pak Suherman, buat teman-teman yang penasaran bagaimana demonya sistem kita. Nah nanti insya Allah setiap sesi acara nanti kita akan ada demonya atau ada video demonya Pak. Ini teman-teman mungkin Sakira atau Teteh, kalau belum ada nanti teman-teman kalau butuh demonya, nanti bisa hubungin admin ya. Nomor admin berapa Kang Komar bisa di-share di kolom chat atau Pak Edi, bisa di kolom chat ya. Jadi teman-teman silahkan, kita banyak program sih sebenarnya, dari umroh private, umroh Lailatul Qadar, umroh Ramadan 30 hari, awal musim juga insya Allah buka ya. Mau umroh plus juga ada, mau plus Turki, plus Dubai, dan lain sebagainya kita insya Allah ada teman-teman. Silakan teman-teman yang mau ya komitmen untuk umroh di 2026 berarti ini ya, sebentar lagi mau tahun baru. Ya silahkan hubungin admin kita ya, hubungin admin kita di 08111 satunya 4 kali ya, 8555686. Nah, ini silahkan teman-teman bisa ya save nomornya ya teman-teman gitu. Oke, mungkin itu aja. Oke, ini ada pertanyaan nih. Oh nih udah di-share ya. Silakan itu platformnya untuk sedekah umroh ya. Silahkan kalau teman-teman mau sedekah juga, boleh ya. Oke. Siap, insya Oke, Allah terima nanti kasih kita ya Teh Syakira. oke. Mungkin dari Pak Suherman ada tambahan atau ada demo? Cukup Silakan Pak, Pak oh ya Suherman, cukup. untuk program mungkin ada tambahan, kalau nggak ada saya kembalikan lagi Ya, ke Pak Haji Komar. ya. Cukup Pak Ustadz. Siap. Siap, 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 siap. Baik, Ayah Bunda, ya nampaknya nggak ada lagi yang bertanya ya. Ini juga cukup larut ya. Saya persilakan kepada Pak Alfian ya untuk closing statement untuk kajian kita pada malam hari ini. Dipersilakan, Mas.
Siap, oke. Sahabat-sahabat, tetap istiqomah di, kajian-kajian kita. Insya Allah setiap minggu kita akan rutin bikin kajian. Yang belum follow Instagram kita silahkan follow di Duta Rizkia Official. Ada YouTube-nya juga ada, TikTok-nya juga kita live juga ya. Insya Allah teman-teman akan banyak dapat info-info yang menarik seputar program kita. Dan ingat ya tadi, tawakal itu rumusnya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi dari awal, di tengah, di akhir kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat dan jadi amal kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di Baitullah. Thank you. Amin. Masya Allah. Terima kasih Pak Alfian sudah memberikan inspirasinya, sharing-sharingnya pada malam hari ini ya. Nah ya Bunda, tadi demikian ya kajian kita pada malam hari ini terkait dengan tawakal dan ikhtiar itu sendiri ya. Mudah-mudahan yang tadi setelah dipaparkan, disampaikan oleh Pak Alfian ya, bagi Pak Alfian ini mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau yang terus mengalir pahalanya sampai hari akhir nanti ya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya pada malam hari ini, ya tentunya insya Allah keberlimpahan dan pahala Allah insya Allah mudah-mudahan selalu menyertai ayah bunda ya. Nah ayah bunda insya Allah nanti ke depan juga ya setiap malam Jumat ya kita akan rutinkan kajian-kajian kita di Duta Rizkia ya. Nah mudah-mudahan ayah bunda nanti bisa mengajak ya. Jadi walaupun ini kajiannya buat alumni jamaah, nah, tapi kita membuka juga buat umum ya. Jadi kita bebaskan gitu ya yang umum mau ikut untuk kajian-kajian berikutnya setiap malam Jumat insya Allah kita akan rutinkan. Dan insya Allah nanti kita akan undang-undang juga para ustadz ataupun pembicara di kajian-kajian pekanan kita ke depannya ya insya Allah. Ayah Bunda, sudah cukup malam pada malam hari ini ya. Kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda meluangkan waktunya. Semoga di kajian-kajian berikutnya Ayah Bunda selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan diberikan kelapangan serta waktu luang untuk bisa mengikuti kajian-kajian di berikutnya ya. Nah, kami ucapkan terima kasih. Kita tutup bersama ya untuk acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa penutup atau kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami ayah bunda, mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan dan kehilapan dari kami. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami memohon ampun atas segala dosa yang terhimpun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Komarudin. Terima kasih Pak Ahmad, Bapak-bapak ya, ayah bunda ya. Tunggu ngopi-ngopi di Bundaran Siap, Yasmin. siap Bapak, insya Allah. Telah menjadi bahan plastik 40